Saya kebetulan mendapatkan tugas untuk sharing mengenai pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kesehatan. Baik, sedikit perkenalan dulu. Nama saya Irzan. Saya mempunyai latar belakang sebagai seorang dokter. Saya lulusan dokter umum dari Fakultas Kedokteran Indonesia. Kemudian saya menjalani program pendidikan dokter saya di spesialis radiologi. Namun karena beberapa hal saya terkait dengan kesehatan, saya tidak melanjutkan profesi saya dalam bidang spesialis radiologi. Saya S2 saya di bidang biomedical engineering. Kemudian saya juga menjadi dosen di sana. Dan saat ini juga menjabat dosen sebagai dosen di FKUI selain di teknologi biomedis. Kemudian saya saat ini sedang menyelesaikan kandidat doktor saya di bidang biomedical science di program doktoral FKUI. Hari-hari saya menjadi seorang dosen di FKUI dan saya menjalani tugas sebagai wakil direktur dari unit kerja khusus Pusat Pengembangan Kedokteran Indonesia Universitas Indonesia Kampus Bangki dan menjadi seorang international accredited professional coach dari Panaya Coaching International. Ya, baik. Saya kira ini sedikit perkenalan mengenai background saya. Jadi mudah-mudahan nanti rekan-rekan kalau misalnya main ke FKUI, ke IMIRI FKUI bisa mungkin bertemu dan berdiskusi di sana. Ya, baik. Pada pagi hari ini cukup menarik materi yang ingin di-share, terutama yang terkait dengan teknologi, karena kebetulan saya termasuk dokter yang cukup mempunyai intensi yang banyak terhadap teknologi. Jadi bahkan sebenarnya kalau dikatakan saya dulu bukan pengen jadi dokter sebenarnya awalnya, saya pengen jadi seorang engineer, cuman biasa karena orang tua menginginkan saya menjadi seorang dokter dan saya juga tidak ingin mengecewakan orang tua. Saya menyelesaikan dulu pendidikan dokter saya, namun tetap menjalankan passion saya dalam dunia teknologi, khususnya teknologi informasi sebenarnya. Ya, baik. Saya kira kita semua tak mengetahui bahwa profesi dokter layanan kesehatan sudah ada sejak cukup lama. Di Indonesia sendiri juga sebenarnya sudah cukup diketahui peranan dan kiprah dokter dalam layanan kesehatan, ya. Dan tentunya seiring perkembangan waktu banyak perubahan adaptasi terhadap apa yang menjadi penerapan teknologi, dari mulai teknologi sederhana seperti misalnya lainnya ketika menemukan stetoskop seperti ini, ya. Jadi seiring dengan perkembangan waktu terus zaman berubah, dan yang jelas bahwa kita ingat bahwa di secara selain pernah mengatakan bahwa tentunya mereka yang paling kuat atau yang paling intelijen adalah mereka yang sebenarnya mudah untuk beradaptasi dengan perubahan. Dan kita melihat sekarang, ya, saya kira dokter sudah tidak hanya ada di klinik dan rumah sakit, bahkan mereka sudah banyak menyapa ruang-ruang kita semua dan membuka kanal-kanal yang dari mulai yang sederhana sampai dengan hal yang lebih kompleks. Misalnya seperti ini, ada yang udah mulai saat ini sudah bukan hal yang jarang kita temukan. Dokter-dokter sudah bisa konsultasi bahkan melalui layanan misalnya telepon, ya. Ini saya capture dari sebuah slide yang sudah cukup lama sebenarnya, sekitar tahun 2016, ya. Dan bahkan dengan platform teknologi pendidikan dan juga konsultasi itu bisa juga diseminasi informasi itu juga bisa dilakukan melalui sosial media. Dan tentunya juga saya juga termasuk yang cukup aktif juga menggunakan sosial media untuk diseminasi informasi kesehatan. Saya menggunakan sarana IG saya ini untuk kemarin misalnya saya sharing mengenai pengalaman keluarga yang sembuh dari COVID, ya. Ini juga cukup ramai dan cukup banyak memberikan manfaat, ya. Belum lagi konsultasi benar-benar kesehatan secara pribadi melalui berbagai platform yang ada saat ini, ya. Ini berbagai contoh yang mungkin teman-teman sudah ketahui, ya. Dan bahkan jika kita sekarang ingin cari dokter, ingin cari mereka di mana prakteknya, kita sudah bisa menggunakan banyak sekali aplikasi-aplikasi yang sudah tersebar cukup sedemikian banyak, ya, dan banyak pilihannya. Dan ini juga sebenarnya bukan hal yang hanya terjadi di Indonesia, tapi juga sudah banyak juga terjadi, sudah menjadi bagian dari kehidupan di masyarakat dunia sebenarnya, gitu, ya. Dan ini menarik karena mungkin kita sekarang ini bahkan bisa sebagai seorang pasien bisa memilih berdasarkan juga lokasi, referensi, kemudian juga bahkan juga bisa mengetahui kira-kira pembiayaan yang mungkin diperlukan untuk itu berapa, termasuk juga untuk obat yang
biasanya kita harus ngantri di apotek, sekarang sudah bisa bahkan hanya dengan handphone diantar ke rumah, misalkan gitu, seperti itu. Dan ini menarik karena hal ini adalah hal yang mungkin dalam 10 tahun ke belakang itu tidak terjadi gitu ya. Jadi banyak sekali startup yang muncul dan ini betul-betul memberikan nilai tambah yang cukup positif di kalangan pelayanan kesehatan, ya. Dan yang jelas yang kita ketahui ada beberapa mereka di antara mereka yang diambil oleh unicorn misalkan gitu ya, sehingga makin mengukuhkan penetrasi layanan mereka untuk layanan kesehatan. Misalnya contohnya di aplikasi yang satu ini, di mana mereka juga bisa untuk konsultasi, untuk janji dengan dokter, penanganan obat, lab, dan juga ada berbagai direktori yang kita bisa gunakan untuk mengetahui hal-hal yang praktis terkait dengan kesehatan, misalnya gitu. Saya kira ini juga sebuah loncatan yang luar biasa dalam dunia teknologi, aplikasi teknologi informasi, karena jauh sebelum ini juga hal ini merupakan hal yang sebenarnya mungkin dulu tidak terpikir lah sampai ke arah sini. Namun setidaknya teknologi sudah makin mendekatkan kita kepada sebuah masa di mana kita makin dimanjakan untuk bisa mengakses dan memilih layanan-layanan kesehatan yang kita butuhkan dan kita perlukan, ya. Dan bahkan kalau kita perhatikan platform-platform seperti ini juga mereka makin mengukuhkan fleksibilitas mereka, disrupsi mereka dalam layanan dan digabungkan juga dengan bidang-bidang yang lainnya gitu. Bahkan termasuk kemudahan dalam membayar misalkan gitu dengan dompet digital, ya. Yang jelas kita melihat sebuah ekosistem yang agak sedikit mungkin berbeda dengan landscape yang kita temukan paling tidak ketika saya lulus pun gitu. Ini adalah sebuah gambaran dream atau sebuah impian di mana kita bisa memperoleh sebuah ekosistem layanan kesehatan yang lebih komprehensif, kemudian yang betul-betul efektif dan efisien. Itu yang kita harapkan, walaupun pada kenyataannya mungkin saat ini kita masih dalam progres, ya. Tapi yang jelas perkembangan keilmuan dan kerjasama lintas keilmuan ini yang menarik, karena sekarang kerjasama lintas keilmuan ini cukup membantu dan menjadi jembatan untuk pengembangan teknologi layanan kesehatan Indonesia sebenarnya, ya. Dan bisa kita lihat misalnya dengan gambar ini, kalau misalnya kita perhatikan tentu kita melihat bahwa begitu banyak hal-hal yang bisa kita bangun sebenarnya gitu ya, terkait dengan layanan teknologi kesehatan yang sudah makin maju saat ini, ya. Jadi dari clinical care-nya, telemedicine, resep online, ya, kemudian hal-hal terkait dengan prevensi, konsultasi juga sudah bisa online, termasuk hal terkait dengan analisis, diagnosis, gitu ya. Layanan-layanan medika teknologi yang wearable, kemudian juga bakal ke depan ada mungkin smart ambulans, safe zone dan lain-lain. Ya, saya kira ini sesuatu yang mungkin tidak lama lagi juga akan menjadi bagian ekosistem pelayanan kesehatan Indonesia. Ya, yang jelas tantangan pelayanan kesehatan kita itu mempunyai beberapa hal yang perlu kita perhatikan terkait dengan akses, efektivitas pembiayaan, kebutuhan pelayanan, kualitasnya, distribusi sumber daya manusia ini juga yang sangat penting, dan juga mengenai keadilan. Ya, dan yang jelas di saat ini paling tidak kalau kita lihat dari apa yang dilakukan oleh Depkes, ini yang paling tidak sudah ada saat ini, ya. Jadi bagaimana interoperabilitas antar dari rumah sakit dan puskesmas diampu dengan rumah sakit pengampunya, misalnya ini sudah hal yang memang menjadi bagian dari perkembangan teknologi kesehatan Indonesia, ya. Jadi radiologi digital, EKG digital, USG digital ini sudah bisa dilakukan saat ini, ya. Dan ini juga pengembangan telemedicine dalam Sisrut yang dikembangkan oleh Depkes itu juga memperkuat proses implementasi khususnya di bidang pasienkes untuk rujukan, ya. Jadi minimum untuk rujukan ini sudah dilakukan, ya. Perlu kita semua ketahui bahwa kita punya di Kemenkes itu sistem rujukan terintegrasi. Jadi sebuah media komunikasi informasi yang menghubungkan data pasien dari tingkat layanan yang lebih rendah ke tingkat layanan yang lebih tinggi atau sederajat. Tujuannya yaitu untuk mempermudah, mempercepat proses rujukan tentunya, ya. Jadi ini menarik bahwa ini sudah ada kebijakan Sisrutnya, pengembangannya juga sudah integrasi dengan diharapkan ada integrasi yang menyeluruh dengan Dukcapil, termasuk informasi data sarana, prasarana, dan sumber daya manusia di rumah sakit, ya. Kemudian standarisasi juga alasan rujukannya, ICD-nya dan lain-lain.
termasuk pengembangan telemedicine yang terkait dengan telekonsultasi, upload dokumen laboratorium, radiologi sama EKG, ya. Dan rujukan pasien dengan memanfaatkan resume medis elektronik dan serta GPS tracking ambulans. Ini juga pengembangan yang sedang dilakukan oleh Kemenkes. Telekonsultasi juga sudah ada di sana. Jadi seperti layaknya juga aplikasi-aplikasi yang sekarang juga sudah muncul, yang sudah banyak pihak private sektor lakukan. Ini juga telekonsultasi sudah bisa dilakukan. Kemudian juga untuk teleradiologi juga kita bisa mengupload file radiologi dalam format BICOM, kemudian nanti di dokter radiologinya akan membaca dengan dicom viewernya. Dan ini paling tidak membantu karena terus terang kebetulan karena saya juga dulu di spesialis radiologi, jumlah dokter spesialis radiologi juga tidak sebanding dengan kebutuhan pembacaan foto di seluruh Indonesia. Jadi tentunya dengan hal ini akan sangat membantu. Saat ini kami sangat terbantu sekali dengan teknologi, paling tidak untuk bisa membaca ekspertise misalkan gitu dari jarak jauh misalnya, ya. Termasuk juga tele-EKG ini juga termasuk hal-hal yang cukup menarik karena dokter spesialis jantung dan penyakit dalam yang menangani kasus-kasus jantung itu juga sekarang memang jumlahnya juga cukup terbatas dibandingkan jumlah kebutuhan di Indonesia, dan itu saat ini terbantu dengan adanya tele-EKG. Setidaknya dokter-dokter di daerah atau misalnya layanan kesehatan di daerah dimanapun itu berada dengan menggunakan tele-EKG bisa mengkonsulkan hasil EKG-nya kepada para dokter spesialis jantung yang memang sudah bertugas untuk membaca dan memberikan hasil resume EKG tersebut. Dan ini yang menarik, ini memang belum masuk dalam Sisrut, tapi tele-CTG ini adalah salah satu juga yang menjadi layanan yang sekarang ada di Indonesia. Dan yang menarik adalah tele-CTG adalah sebuah aplikasi pelayanan untuk maternal, ya, ibu-ibu hamil, ya. Dan ini merupakan aplikasi buatan anak bangsa yang pertama di dunia, ya. Jadi ini kita cukup membanggakan bahwa kita melihat sebuah masalah jadi opportunity untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak. Dan ini tele-CTG termasuk salah satu inovasi yang sangat diapresiasi, ya. Dan sekarang banyak juga diadaptasi di berbagai belahan dunia, ya. Jadi ini bahkan telehealth yang terkait dengan preparasi dari persiapan kehamilan, antenatal care, manajemen persalinan, dan health monitoring ibu dan bayi ini juga sudah termasuk dalam telehealth yang digunakan dalam tele-CTG ini. Dan grupnya mereka namanya Sahati, ya. Kebetulan ini juga oleh dikembangkan oleh Dr. Objin dari lulusan FKUI dan juga bersama dengan dari startup yang memang mengembangkan ini, ya. Jadi ada kolaborasi dan ini dan ini menjadi salah satu aplikasi yang cukup banyak membantu dalam maternal health di Indonesia, ya. Dan terkait dengan telemedicine, mungkin saya juga perlu untuk share mengenai bahwa perkembangan di dunia sebenarnya bahkan saat ini sudah sampai pada bagaimana melakukan sebuah tindakan operasi jarak jauh. Jadi mungkin kalau misalnya rekan-rekan ingin mengetahui apakah sudah ada sebuah teknologi yang memungkinkan misalnya operatornya ada di Amerika, kemudian si pasiennya ada di Eropa misalkan gitu, itu dimungkinkan dengan adanya Da Vinci Robot Surgery. Di Indonesia saat ini Da Vinci Robot Surgery ada di Rumah Sakit Bunda di Jakarta, ya. Jadi kalau misalnya ada rekan-rekan ingin datang melihat dan untuk mengetahui bagaimana cara fisik dan cara kerjanya, nanti rekan-rekan bisa melakukan kunjungan atau misalnya belajar di Rumah Sakit Bunda di mana mereka sudah mempunyai dan menggunakan Da Vinci ini, ya. Balik lagi ke Kemenkes, bahwa Kemenkes juga mempunyai sebuah aplikasi yang mereka di sana namanya Sehatpedia, di mana mereka juga menyediakan mengenai live chat, kemudian AI symptom checker dan health assessment gitu, ya, dan lain-lain di sini yang saya sudah tuliskan. Yang jelas bahwa seolah-olah sekarang itu smart health menjadi sesuatu yang menjadi sebuah lifestyle yang menarik dan sudah banyak diakses oleh masyarakat kita yang sekarang udah lebih melek dengan teknologi dengan kondisi sekarang ini, ya. Yang jelas pengembangan electronic health itu meliputi banyak hal, nggak cuma sekedar aplikasinya, tapi juga komponen-komponennya sebenarnya cukup kompleks, dari mulai leadership and governance-nya, strateginya, services-nya, standar dan interoperability-nya, infrastruktur yang adanya dan lain-lain, ya. Dan ini saya kira kita mesti melihat bahwa health ini mencakup tentang sistem informasi kesehatan juga dengan telekesehatan. Dan ini merupakan hal-hal yang masih perlu untuk kita
betul-betul kembangkan dan kita tingkatkan fungsionalnya sehingga nanti ke depan rekam medik elektronik, telemedicine menjadi hal yang menjadi bagian untuk pelayanan kesehatan di Indonesia, ya. Dan saya kira dalam ekosistem teknologi informasi kesehatan kita tentunya akan melihat banyak hal terkait dari pengukuran kualitasnya, kemudian kesehatan masyarakat melalui klinik yang memang saling berhubungan dengan dukungan keputusan klinik, kebijakan kesehatan masyarakat dan panduan klinik, ya. Dan ini mencakup banyak hal terkait dengan rekam kesehatan pribadi, rekam kesehatan elektronik, protokol informasi kesehatan, dan juga analisa kesehatan nasional dan internasional, ya. Dan tantangannya semakin bertambah, dan apalagi sekarang trennya seperti ini. Jadi ketika awalnya kita hospital based kualitatif rehabilitasi, pengennya nanti ke depan lebih ke personal based untuk promotif dan preventif. Dan dengan adanya disrupsi dalam Internet of Things, ini juga akan sangat membantu bagaimana pemanfaatan atau aplikasi dari health ke mobile health ke smart health, ya. Jadi yang inovatif, integratif, dan berkelanjutan. Ini juga akan mendukung kepada apa yang dinamakan dengan smart city, gitu ya. Kemudian tadi dikatakan bahwa dengan dengan pengembangan health ini diharapkan juga biaya perawatan bisa makin berkurang dan kualitas hidupnya bisa makin membaik, tentunya kalau kita lihat dari sini, ya. Dan yang menarik adalah saat ini solusi smart health dengan aplikasi IoT itu bisa mengumpulkan data secara otomatis, mengurangi risiko kesalahan, memeriksa misalnya dalam hal memeriksa tekanan darah, mengingat jadwal terapi atau kunjungan, bisa untuk konsultasi, komunikasi jarak jauh, dan juga pemantauan pasien dari jarak jauh. Ini termasuk adalah hal-hal yang terjadi di masa saat ini, gitu, di mana pengembangan ini nantinya ujungnya kepada bagaimana pengembangan pencegahan penyakit dan pola hidup sehat yang mandiri. Ya, jadi yang jelas dari mulai dukungan nasional, pelayanan kesehatan, pendidikan masyarakat, semua akan menjadi satu kesatuan yang saling terintegrasi, di mana dari knowledge base menjadi service base, sehingga kebutuhan regulasi diharapkan makin berkurang dan keselamatan pasien makin bertambah. Jadi ini kurang lebih yang kita harapkan dari kondisi-kondisi yang terkait dengan smart healthcare dan juga telemedicine. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan yang jelas inovasi itu dalam bidang teknologi informasi, ya, dalam kesehatan, inovasi teknologi, inovasi bisnis, dan juga lain inovasi, ini hal-hal yang juga akan ikut terkait dalam pelayanan teknologi dalam pelayanan kesehatan tentunya, ya. Dan kalau kita lihat persatu bahwa misalnya dalam inovasi PIK-nya kita pasti akan berhubungan nanti juga dengan big data, artificial intelligence, cloud computing, mobile health, dan lain-lain, ya. Dan ini mudah-mudahan bisa mengimprove pelayanan kesehatan, menurunkan cost, meningkatkan efisiensi, mereduksi kesalahan, dan juga memperbaiki kepuasan pasien. Ini yang kita harapkan dengan layanan ini, ya. Dan yang jelas ada interoperabilitas stakeholder kesehatan dalam e-health ini, jadi tidak sendirian. Betul-betul akan melibatkan banyak sekali stakeholder dan semuanya memerlukan alignment yang pas, sehingga diharapkan e-health ini bisa berjalan dengan lebih sempurna ke depan. Dan juga inovasi teknologi juga terkait dengan bidang robotik, artificial organ, virtual reality, augmented reality, dan juga wearable teknologi saat ini juga sudah semakin banyak berkembang. Dan ini merupakan suatu hal yang menggembirakan, karena tentunya kita berharap bahwa pemanfaatan teknologi tersebut bisa lebih meningkatkan lagi kemanfaatan bagi kita semuanya, termasuk juga pemanfaatan dalam teknologi informasi di bidang manajemennya. Tentunya ini juga tidak bisa ditinggalkan, ya, karena menjadi satu kesatuan terkait dengan manajemen resikonya, inovasi marketingnya, gitu ya, green hospital, manajemen ramping, dan segala macam, ya. Dan tantangannya memang cukup lumayan, ya, terkait arsitektur dari e-health dan interoperabilitas tersebut, ya, terkait dengan individual electronic health record, tentang e-health services-nya, building blocks-nya, dan infrastruktur komponennya. Kita masih betul-betul struggling untuk membangun sebuah sistem yang mudah-mudahan ke depan semakin bisa lebih terpadu tentunya, gitu ya. Dan tentunya hal ini juga kita perlu perhatikan bahwa dalam membangun proses ini kita tentunya membutuhkan kerjasama dan juga membutuhkan harmoni dengan antar stakeholder, sehingga misalnya terkait elektronik medical record aja yang mungkin saat ini secara nasional belum ada standar yang betul-betul sama untuk semua layanan kesehatan. Ini mudah-mudahan juga ke depan bisa lebih sesuai lagi, dan sehingga nanti interoperabilitas antar
sistem juga akan semakin lebih baik gitu ya. Dan terkait dengan inovasi lainnya juga tentunya akan sangat membantu dalam kesehatan tersebut ya, terkait dengan patient safety, desain layanan, kemudian patient center care dan pemberdayaan pasien ya. Dan di sini kita bisa lihat efisiensi dalam operasional, pelayanan yang lebih terkoordinasi, kemudian keamanan yang lebih baik dan juga kualitas yang lebih baik ya. Jadi ini yang mungkin juga akan membaik dengan pengembangan teknologi dalam layanan kesehatan ya. Dan yang jelas pengembangan secara kolaboratif itu tentunya kita harus melihat prinsipnya ada 4 prinsip dasar ya dalam pengembangan di kesehatan ya. Kita harus melihat user need-nya, kita harus melihat privacy and security-nya tentunya, kemudian interoperability ini yang selalu jadi kadang-kadang menjadi problem, dan juga inklusi ya. Jadi tentunya 4 hal ini kalau kita ingin mengembangkan teknologi untuk kesehatan ini harus diperhatikan ya. Dan bahkan dalam kondisi COVID seperti sekarang kita juga di Kemenkes juga tentunya banyak bergerak juga dalam hal digital health ini, bagaimana membangun hospital without wall sehingga paling tidak telemedicine bisa ikut membantu untuk menjadi salah satu layanan kesehatan dalam di bidang COVID. Nah, yang menarik adalah saya maju lagi kepada hal yang lain yang mungkin di luar dari layanan kesehatan yang udah nama Kemenkes. Kita juga melihat bahwa perkembangan teknologi saat ini dengan artificial intelligence, bahkan sebuah foto itu tidak hanya dikirimkan dan dibaca oleh dokter, tapi bahkan sekarang dengan artificial intelligence bisa dibaca kemungkinan mengenai patologinya, gitu ya. Jadi ini misalnya ada sebuah foto dibaca dan dia bisa dengan algoritma sudah ditentukan, dia bisa membaca apakah ini ada kelainan apa tidak misalkan gitu. Dan memang ujung akhirnya tetap akan ditentukan oleh dokter spesialisnya, tapi paling tidak ini akan sangat membantu menyaring dan memfilter dan mempercepat proses untuk pembacaan foto ya, dan tidak hanya di radiologi sebenarnya ya. Jadi mungkin nanti ada bahasan mengenai analisis data imaging misalnya gitu ya. Nah ini juga ada yang lain terkait dengan oftalmologi di mata. Jadi kalau kita baca funduskopi, kita bisa tahu apakah ini adalah ada kasus diabetes retinopati, bagaimana dengan risiko kardiovaskular dan lain-lain gitu ya. Dan juga di bidang patologi anatomi, dari sebuah slide preparat juga kita bisa melihat bagaimana tumor grade-nya, metastasisnya, kanker stage-nya sudah seberapa gitu. Termasuk dalam bidang kulit. Karena dalam bidang kulit juga lekat dengan imaging, nah kita bisa terapkan artificial intelligence di sana. Jika kita juga bisa melihat dari sebuah foto yang memang disajikan mengenai kemungkinan diferensial diagnosis yang hadir, ya. Dan ini menarik karena mungkin dulu ini sesuatu yang memang belum diaplikasikan, tapi sekarang penelitian dan pengembangan ini sudah banyak dilakukan. Dan ini tentunya buat kita semua yang bergelut dalam dunia teknologi informasi bisa ikut berpartisipasi dan berkontribusi dengan bersama dengan para klinisi untuk membangun sebuah sistem artificial intelligence yang memang membangun pada percepatan untuk alat bantu diagnostik seperti ini ya. Bergerak kepada yang lain di dunia teknologi kita juga sekarang ada stem cell ya. Jadi stem cell yang memang aplikasi ini adalah salah satu hal yang sangat potensial dikembangkan, karena hal ini bisa juga untuk menggantikan sel-sel yang rusak gitu ya. Jadi stem cell ini bisa digunakan untuk terapi sel, untuk riset, untuk juga pengembangan obat ya. Jadi ini yang menarik. Dan kemungkinannya itu bahkan bisa menggantikan jaringan, bisa memperbaiki sel-sel yang defektif, bisa mendeliver obat-obat kemoterapi, dan juga bisa mendeliver terapi genetik gitu ya. Jadi ini yang saat ini sudah banyak berkembang, dari mulai transplant sum-sum tulang, kemudian juga transplantasi trakea, ini juga menggunakan teknologi stem cell ya. Jadi kalau trakea yang rusak karena misalnya ada cancer segala macam, itu bisa diganti sekarang dengan trakea yang baru yang dihasilkan dari teknologi stem cell. Bahkan ke kasus-kasus terkait dengan kerusakan spinal cord atau sumsum tulang belakang ya, itu juga saat ini bisa dilakukan dengan menggunakan stem cell terapi, termasuk kerusakan pada jantung ya. Jadi kerusakan pada jantung juga sekarang sudah bisa digunakan pendekatan dengan stem cell gitu ya. Dan termasuk juga untuk tadi drug delivery ya, termasuk juga untuk diabetes, karena juga diabetes jadi sekarang menjadi fokus untuk terapi untuk stem cell. Dan ini menarik sekali karena paling tidak ke depan para pasien diabetes yang saat ini jumlah juga cukup banyak di dunia, itu bisa terbantu untuk mereka misalnya kalau kerusakan pada pankreasnya bisa diperbaiki fungsinya dan lain-lain dengan menggunakan pendekatan teknologi stem cell. Nah, dan ini mungkin beberapa contoh
bagaimana pengembangan stem cell dalam pembentukan organ-organ misalnya gitu ya. Jadi misalnya ini ada telinga yang di grow di laboratorium dari stem cellnya, kemudian trakea dari sel punca juga ini, termasuk customized organ di sini adalah pada organ jantung. Jadi ada beberapa bagian-bagian jantung yang bisa dilakukan pendekatan terapi sel dengan menggunakan stem cell. Ya, jadi potensinya sangat cukup banyak dari banyak penyakit ya, dari mulai penyakit Parkinson, stroke, ya, injuries di spinal cord, gangguan jantung, diabetes dan lain-lain, termasuk artritis ya. Dan ini pengembangan rekayasa jaringan ini termasuk salah satu lompatan teknologi juga dalam bidang layanan kesehatan di bidang terapi ya. Jadi di kami di FKUI juga termasuk yang bekerjasama dengan banyak peneliti dan juga dengan di rumah sakit RSCM juga dikembangkan bagaimana dari bench to bedside ya, sehingga tidak hanya berhenti di sisi riset tapi juga bisa dipakai di sisi klinis pasien gitu. Jadi saya kira mungkin bagi yang tertarik nanti bisa mengelaborate lebih banyak mengenai teknologi stem cell, aplikasi stem cell dalam rekayasa jaringan seperti ini. Kemudian bahkan rekayasa jaringan ini kalau di luar negeri, ini belum di Indonesia ya, itu sekarang pengembangan dalam bidang untuk riset itu mereka sudah mengembangkan organ on chips ya. Jadi mereka di dalam chips itu sudah ada miniatur fungsi-fungsi dari organ. Kita bisa milih organ hati, usus, paru, jantung, bone marrow gitu ya. Anda bisa lihat di link ini ya. Itu mereka mengembangkan sebuah teknologi yang bahkan kita bisa melihat sebuah ekosistem yang bisa kita teliti, dan organ on chips ini bisa menjadi medium untuk bagaimana kita melihat atau meneliti mengenai hal-hal yang kita ingin tahu dari organ tersebut gitu ya. Jadi ini menarik sekali ya, karena dari human on chip ini, jadi dari chip tadi sebenarnya bukan berarti manusia jadi chip gitu, bukan, tapi si chip tadi bisa berisi dan bisa kita kayak plug in gitu ya. Jadi kita bisa kalau meneliti terkait imun respon di bone marrow, kita pakai chipnya bone marrow. Kalau misalnya kita pengen metabolisme drugs di liver, kita bisa menggunakan chip liver seperti itu ya. Jadi ini menarik sekali, ini sesuatu yang juga mungkin tidak pernah terbayang sebelumnya dalam dunia riset, tapi yang ujungnya nanti akhirnya pada layanan kesehatan juga sebenarnya, karena hasil daripada riset tersebut akan berpengaruh pada peningkatan kualitas kesehatan, dan ini sangat menarik ya. Jadi mungkin jadi kayak kita ingat ya, zaman masa kecil dulu kita suka ngerangkai misalnya, atau yang bagi mereka yang suka ya rangkaian elektronik gitu, kita rangkai kayak sebuah chip gitu ya. Ini yang terjadi pada body on chip itu, organ on chip ini ya. Dan ini bisa kita pantau hal-hal yang terkait dengan fungsi tersebut dengan melakukan intervensi dan kita bisa bisa lakukan analisanya ya. Bergerak kepada yang lain, perkembangan teknologi yang lain adalah perkembangan teknologi genomik. Ini juga menarik karena perkembangan teknologi genomik juga suatu hal yang perlu juga kita ketahui sama-sama ya. Jadi perkembangan biologi molekuler di Indonesia, di dunia maaf, ini sudah saya kira sudah sangat pesat saat ini, dan ada sebuah konsep yang makin berkembang di mana dimulai dari kita mengetahui struktur DNA sampai dengan bagaimana kita mengenal PCR. Saya kira PCR ini dalam setahun terakhir menjadi sesuatu yang dulu mungkin tidak banyak orang tahu, tapi sekarang menjadi semua orang jadi akrab dengan kata-kata PCR. Padahal sebelumnya kan, sebelum ada pandemi, orang mana tahu ada PCR ya. Hanya orang-orang yang mungkin bergelut dalam dunia layanan klinis tertentu yang mengenal mengenai PCR. Tapi sekarang dengan kondisi sekarang dan perkembangan yang ada sekarang, orang menjadi lebih paham, paling nggak akrab lah, bukan paham ya. Oke, itu semua berawal dari Human Genome Project juga sebenarnya, perkembangan teknologi genomik ini, bahwa dengan Human Genome Project kita bisa memetakan hampir seluruh dari genom yang ada pada manusia, dan ini mempunyai kontribusi yang luar biasa besar bagi perkembangan keilmuan dan layanan kesehatan sebenarnya pada ujungnya, karena ini juga akan banyak membantu perkembangan dalam entah itu diagnostik, kemudian juga pengembangan obat, pengembangan vaksin bahkan. Jadi kalau mungkin ada rekan-rekan yang bertanya kenapa kok bisa vaksin COVID ini dalam 18 bulan, itu sudah ada. Padahal dulu perlu waktu sekitar 9 sampai dengan 9 sampai dengan 16 tahun misalkan gitu. Salah satunya adalah karena juga ada sebelumnya, dan juga ada perkembangan teknologi genomik ini ya. Karena dalam waktu yang sangat singkat dengan kolaborasi riset ilmuwan seluruh dunia, kita dengan sangat singkat sudah langsung mengetahui genomik virusnya. Kita juga bisa langsung mulai melakukan pendekatan molekuler untuk
uh, melakukan antisipasi pembangunan vaksin, mencari epitop yang sesuai, itu juga dengan menggunakan pendekatan database genomik yang ada yang sangat besar dan juga perkembangan teknologi informasi, ya kira-kira seperti itu. Jadi pengembangannya dengan bioinformatika. Jadi bioinformatika ini adalah sebuah hal yang sangat membantu, di mana teknologi ini mencakup teknologi genomik, transkriptomik, proteomik, ya. Jadi teknologi komputasi juga di sana sangat membantu dalam perkembangan bioinformatika. Ya, saya mungkin tidak terlalu detail banget ya pada pagi hari ini tentang bioinformatika, tapi paling tidak adik-adik, teman-teman semua, rekan-rekan, para senior, paling tidak jadi melihat bahwa ternyata teknologi informasi dalam bioinformatika mempunyai kontribusi yang sangat luar biasa dalam perkembangan keilmuan dan lain kesehatan sebenarnya. Ya, dan data analitiknya juga melibatkan sebuah pipeline yang terintegrasi, ya. Dan ini mungkin kalau di RSCM sendiri kita sudah banyak juga melakukan penelitian-penelitian terkait itu. Misalnya kita melihat mana kira-kira sequence data genom dari pasien-pasien breast cancer, mutasi ada di mana, dan kita sekarang udah bisa ketahui. Kalau dulu kan mungkin satu hal yang mungkin agak sedikit cuman ngawang-ngawang gitu ya. Jadi metodenya dari mulai kita mengekstraksi DNA, kemudian preparasinya, kemudian sequencingnya kita sudah bisa, ya. Storage-nya bahkan kita upload ke NCBS, sehingga NCBI, data-data genomik yang di Indonesia juga sudah terupload di sana, dan ini hal yang terkait juga dengan cancer, ya. Dan yang menarik bahwa kita menjadi tahu bahwa mutasi-mutasi gen yang terjadi di Indonesia sekarang terkait dengan sebuah penyakit tertentu kita sudah bisa ketahui, dan itu akan sangat mempengaruhi bagaimana kita melakukan sebuah personalized medicine. Jadi obat-obat kemoterapi apa yang bisa kita gunakan itu juga bisa banyak terbantu dengan bioinformatik, gitu. Kurang lebih seperti itu. Ini kurang lebih gambaran analisis bioinformatika seperti ini. Ini juga kebetulan di lab yang juga saya lakukan juga kurang lebih ini yang dilakukan. Kita juga bisa menggunakan genome based prediction ini untuk mengetahui obat mana yang sudah resisten, ya. Jadi kebayang bahwa sekarang dengan personalized medicine dengan teknologi genomik kita tahu bahwa si A itu ternyata kalau pakai antibiotik A itu udah nggak bisa, harusnya pakai antibiotik B gitu dengan pendekatan teknologi genomik gitu loh, kira-kira seperti itu. Nah ini contohnya nih, kita bisa melihat juga mana mutasi-mutasi di mana yang mengakibatkan terjadinya resisten pada obat gitu. Karena mikrobiom yang ada di sana juga kita bisa profiling, ya. Dan ini akan sangat membantu sekali dalam usaha kita untuk mengetahui kondisi-kondisi secara seluler yang lebih baik dibandingkan sebelumnya, ya. Nah, ini akan mempengaruhi juga kualitas kehidupan pasien tentunya. Karena di sini kita akan melihat bagaimana kita mengetahui kondisi genetic mutation, epigenetic alteration pada seorang pasien, ya. Kemudian juga kita lihat environment-nya, kemudian mikrobiomnya bisa kita ketahui juga dengan pendekatan bioinformatika gitu. Dan ini semua akan sangat membantu bagaimana kita bisa lebih lagi memberikan layanan yang lebih akurat dan spesifik kepada setiap pasien, bahkan individual sifatnya. Nah, dan teknologi genomik ini juga sangat membantu kita dengan pendekatan bioinformatik. Kita bisa bahkan merancang sebuah obat, ya. Jadi computer aided drug design ini satu hal yang saya kira sudah mulai lazim kita ketahui saat ini, ya. Dan pendekatan dari mulai bagaimana kita melihat secara genomik penyakit berdasarkan dari genomik, dan kita lihat identifikasi targetnya, kemudian kita lakukan validasi, kemudian kita melakukan optimisasi di sana, dan melakukan pada akhirnya kita bisa mempunyai apa yang dinamakan bahan untuk uji preklinik atau in silico. Mungkin gampangnya adalah sama seperti bagaimana kita misalnya vaksin merah putih di Eichmann. Kita melakukan pemilihan protein-protein apa, subunit protein mana yang bisa kita gunakan sebagai epitop yang memang fungsinya sama seperti virus ketika dia menempel di mukosa saluran pernafasan. Itu kalau misalnya ada yang pengen tahu, itu semua dirancang awalnya dengan pendekatan bioinformatika dengan komputer, ya. Jadi kita melakukan sebuah proses sampai ke alignment dan juga sampai pada akhirnya kita melakukan docking. Kita hanya tahu bahwa nanomer inilah atau 9 urutan asam amino inilah yang akan kita gunakan sebagai bagian dari sebagai antigen dari vaksin. Dan itu pendekatannya adalah menggunakan teknologi bioinformatika atau menggunakan komputer, ya, in silico, dan akhirnya digunakanlah baru ke uji klinik. Seandainya kita nggak menggunakan pendekatan dengan menggunakan teknologi komputer ini,
pengembangan hanya untuk mengetahui nanometer saja bisa memakan waktu yang sangat lama, ya. Dan ini dipangkas sangat cepat sekali dengan pendekatan teknologi informasi. Nah, ini yang menarik, ya. Jadi virtual screening-nya baik itu kita ligand base-nya, structure base-nya itu bisa dilakukan dengan pendekatan virtual screening, sehingga nanti pada akhirnya kita bisa mempunyai seleksi dari senyawa-senyawa apa yang akan kita bisa gunakan untuk uji selanjutnya. Nah, ini yang menarik, ya. Jadi mungkin kalau kemarin ada yang sempat bingung ya, ada yang cerita mengenai misalnya minyak kayu putih lah untuk COVID bla 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 bla. Itu semua berawal dari sini sebenarnya, dari molecular docking gitu ya. Jadi molecular docking ini adalah sebuah kunci yang kita ingin tahu struktur untuk molekular biologinya dan menggunakan komputer mendesain sebuah simulasi sehingga kita mengetahui bahwa senyawa ini mempunyai ikatan yang sesuai dengan molekul yang kita inginkan. Jadi waktu kemarin misalnya yang terkait dengan COVID itu banyak sekali penggunaan molecular docking dari bahan-bahan misalnya untuk penggunaan pemantauan atau observasi mana kira-kira bahan-bahan atau senyawa-senyawa yang bisa kemungkinan punya manfaat menginhibisi si virusnya, kemudian bisa mengakibatkan virusnya inaktif segala macam, itu dengan pendekatan molecular docking. Pendekatan molecular docking memang bukan berarti langsung dianggap sebagai kesimpulan yang sahih untuk digunakan, tapi setidaknya dia akan menjadi patokan awal untuk dilakukan uji klinik secara lebih terfokus dibandingkan kita mencari begitu banyak jutaan senyawa yang ada, tapi kita nggak tahu yang mana yang paling bermanfaat gitu. Kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi nanti kalau misalnya kita melakukan simulasinya nanti akan dapat nih bagaimana di sini misalnya ini adalah semua molekul yang kita rancang, kemudian ini si bagian ada proteinnya. Ini anggaplah misalnya si bagian dari virusnya atau target dari virus tersebut, dan kita bisa masukkan apakah dia melakukan ada ikatan di sana, dan kita hitung nilai-nilai ikatannya tersebut secara komputasi gitu. Nah ini kita bisa akan mengevaluasi result dari dockingnya, apakah energi tersebut juga memang kuat apa tidak, itu bisa ketahuan dari hasil dockingnya. Nah ini juga dengan komputer nih kita lihatnya ya. Jadi kita tahu bahwa ikatan apa saja terjadi, apakah hidrofobik, apakah ikatan-ikatan yang protein yang mana yang mempunyai kemaknaan bisa kita analisis gitu. Termasuk ini juga dan ini kita bisa lakukan di PC kita sebenarnya gitu kan. Saya menggunakan PC yang bisa dilakukan buat gaming, dan itu bisa kita lakukan simulasi seperti ini ya. Dan ini paling tidak akan memberikan sebuah pengembangan yang lebih luas misalnya pada bagaimana kita bisa juga mengetahui atau mencari alternatif obat-obat untuk terapi kanker misalkan gitu. Jadi Indonesia kan punya banyak sekali tanaman obat, kandidat tanaman obat, dan itu sekarang dengan pendekatan teknologi informasi biomolekuler bioinformatika kita udah mulai bisa tahu kira-kira obat-obat tanaman-tanaman ini mempunyai mimicking atau mempunyai sifat molekul yang seperti apa di obat, sehingga nanti lama-kelamaan tanaman obat Indonesia bisa divalidasi itu semuanya untuk kebutuhan pengobatan awalnya bisa melakukan dengan bioinformatika ini ya. Jadi ini termasuk misalnya bagaimana paradigma untuk membuat vaksin, sama kurang lebih imunomik paradigma juga menggunakan teknologi bioinformatika. Jadi kita mulai dari sequencing genomnya, kemudian kita melakukan menciptakan sebuah vaksin dari teknologi reverse vaccinology. Ini semua dengan teknologi informasi dan komputer. Buat bisa supaya jadi individual itu bisa. Vaksin kebalikannya, vaksin mana kita membuat sebuah teknologi obat, dan ini kan vaksin kayak obat ya, maksudnya kalau kita ibaratkan seperti teknologi obat, tapi dia bisa untuk didesain untuk bisa cocok
Kalau tadi individual, yang ini enggak, seluas mungkin populasi, bahkan rasnya dihitung, kemudian bagaimana secara perbedaan genetik juga dihitung semua sebisa mungkin, bisa seluas populasi yang ada di dunia. Itu yang bedanya dengan personalized medicine bahkan, ya. Jadi bisa teknologi genomik dan bioinformatika bisa melakukan pendekatan kepada keduanya, gitu. Nah, ini yang menarik ya, dalam bagaimana pengembangan teknologi informasi untuk imun sistem kita. Ya, ini adalah contoh pengembangan vaksin epitope ya, dari sebuah model ya, dan ini bisa kita hitung, bahkan kita tahu nanti binding affinity-nya berapa. Walaupun masih secara perhitungan molekuler melalui informatika, tapi ini sebenarnya paling tidak mendekati nanti di wet lab atau di uji praklinik, nanti pada akhirnya akan sangat memudahkan untuk melakukan analisa di bidang uji klinik. Ya, baik. Tadi mungkin saya banyak bicara sekali dalam hubungannya mungkin dengan semua dengan kesehatan. Saya berikan sedikit, kebetulan ini adalah bagian juga dari diskursus saya, bagaimana teknologi informasi yang berhubungan dengan kesehatan juga mempunyai impact juga pada hal yang lain, ya. Bahkan di sini pada hal yang terkait dengan stimulasi marketing, bahkan dari marketing ini agak melenceng bukan lain kesehatan, tapi sebenarnya kita melihat bahwa ternyata sambungannya bahkan bisa dilakukan untuk bidang-bidang yang lain. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa bagaimana kita bisa mengukur gelombang pada otak, dan gelombang pada otak itu tidak bisa dibohongin ya. Dan itu kita bisa gunakan untuk kebutuhan menilai stimulus yang memang dihadirkan, dan stimulus tersebut apa efeknya bagi manusia, dan bagaimana kita menghitung supaya stimulus yang dihadirkan tersebut mempunyai efek yang kita harapkan. Nah ini ya, jadi gampangnya begini, gimana kita tahu misalnya sebuah stimulus iklan itu betul-betul membuat orang suka atau tidak suka, beli atau tidak beli, misalkan gitu ya, dengan melihat parameter objektif yang ada. Bisa menggunakan ini semua, tapi kebanyakan yang saat ini sedang dikembangkan adalah menggunakan, contohnya yang sedang kami kembangkan juga di FKUI adalah dengan menggunakan EEG gitu ya. Jadi walaupun Anda misalnya disurvei tapi Anda mau bilang iya apa tidak, baca aja otaknya nggak mungkin bohong kan, gitu kira-kira gitu. Ini menarik karena kita bisa lihat di sirkuit-sirkuit pada otak tersebut, kita bisa tangkap, dan kita bisa ukur, dan kita bisa interpretasi. Ini yang menarik ya. Kita bisa interpretasi, kita gunakan permodelan dengan menggunakan kuantitatif EEG dan menggunakan MATLAB, sehingga pada akhirnya kita bisa melihat insight-insight. Ini menarik, misalnya ini contoh aja nih, contoh aplikasi. Kalau pada iklan ini misalnya gitu, ini si bayinya kan melihat ke depan. Kita ukur dengan eye gaze, ini heat map-nya kurang lebih seperti ini. Heat map itu jadi kurang lebih orang lebih lihat bayi dibandingkan lihat tulisan. Tapi ketika kita ganti posisi bayinya menghadap tulisan, berbeda akhirnya analisisnya. Ternyata tulisannya jadi lebih kebaca. Ini mungkin kalau kita nggak menggunakan pendekatan sains, kita nggak tahu nih sebenarnya kebaca apa nggak iklannya, kira-kira gitu. Bahkan seperti itu aja bisa menggunakan pendekatan teknologi yang berhubungan dengan kesehatan. Ya, jadi ini contohnya adalah iklan misalnya menggunakan ini contoh di labnya nih ya. Jadi kalau saya ini ada stimulusnya di sini, ini adalah di labnya kita ukur nih ya. Nah, kita ukur eye gaze-nya ya, dan ini juga kita ukur engagement-nya ya. Nah, ini contoh sederhana bagaimana melakukan pengukuran ya menggunakan eye gaze dan skin conductor system ya. Dan ini menarik ya. Kalau zaman dulu mungkin tidak ada sampai seperti ini. Jadi kita bisa ukur bahkan dengan functional MRI. Jadi ini kita bisa tahu bagian otak mana yang aktif, dan kita akan tahu bagian itu berhubungan dengan fungsi otak yang mana gitu. Sehingga kita tahu apakah iklan ini sebenarnya bermanfaat apa enggak gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi pengembangan yang seperti ini termasuk juga kolaborasi lah ya yang terkait dengan penggunaan teknologi yang ada di dunia kesehatan, kemudian informatika, dan juga menyambung juga dengan bidang yang lain di dalam bidang ekonomi gitu ya. Jadi sesuatu yang menarik ya, karena ini sesuatu keilmuan yang baru dan sangat bermanfaat, dan dalam dunia teknologi marketing ini bahkan bisa sangat menghemat dana jutaan dolar untuk bisa menghasilkan sebuah
sebuah stimulus atau iklan tapi sangat persuasif gitu, kurang lebih. Dan bagi kita di kedokteran dalam bidang riset juga, kita lebih akan tahu kira-kira bagian-bagian otak mana yang berhubungan dengan asosiasi terhadap sebuah merek, bagaimana keinginan mereka untuk untuk melakukan keminatan. Dan ini pada ujungnya juga bisa kita lakukan QEEG ini akhirnya untuk hal-hal terkait dengan bahkan diagnostik sebenarnya. Sekarang ini QEEG juga digunakan untuk diagnostik kasus-kasus demensi Sjogren ya, kemudian juga untuk mengetahui juga profiling pada otak. Misalnya kita bisa lakukan, ini adalah sebuah hipotesi ya, hipotesi bagaimana kita profiling pada kasus LGBT misalkan gitu. Benar nggak sih sebenarnya karena memang gangguan fungsi di otaknya atau hal yang lain, itu bisa melakukan dengan pendekatan EEG power seperti ini ya. Jadi ini menarik, saya mengajak mungkin pada rekan-rekan atau adik-adik yang tertarik dalam bidang ini, mungkin ini kebetulan bagian dari riset saya juga di Emery di FKUI. Kalau ada yang tertarik untuk bagaimana aplikasi ini untuk aplikasi neural marketing juga dilakukan juga sebenarnya di Emery FKUI gitu, dan ini juga masuk dalam jurnal-jurnal. Ini kalau misalnya kita lihat bahwa di sini juga nanti hasilnya bisa kita lihat seperti ini. Jadi kita tahu kira-kira skornya dalam sebuah stimulus tersebut seperti apa, sehingga kita bisa menilai bahwa oh, si stimulasi ini sudah cukup baik apa tidak gitu, kurang lebih seperti itu. Ini memang agak menyeberangnya dari tema layanan kesehatan, tapi saya hanya ingin juga sharing sedikit lah mengenai mengenai neural marketing ini sedikit, supaya juga adik-adik tahu bahwa bahkan kami dokter saja dalam di bidang risetnya, nggak cuma ngomong layanan kesehatan, kita juga bisa menggunakan pendekatan informatika dan juga tools-tools dari kesehatan yang kita punyai untuk bidang yang lain gitu, kurang lebih seperti itu ya. Jadi yang jelas perkembangan teknologi dan sistem informasi telah membantu banyak perbaikan dalam pelayanan kesehatan. Pemanfaatan TIK dalam pelayanan kesehatan atau e-health menjadi tuntutan era distribusi, khususnya dengan pertumbuhan yang sangat cepat dari pemanfaatan alat kesehatan berbasis internet dengan karakter kolaborasi. Dan perkembangan telemedicine di Indonesia saat ini menjadi bagian dari sistem yang telah berkembang, yang meliputi telekonsultasi, tele-EKG, tele-USG, tele-EEG, tele-CTG dan sebagainya ya. Kemudian perkembangan penerapan bidang artificial intelligence telah membantu dalam diagnostik yang saat ini makin bertambah baik. Kemudian penerapan teknologi stem cell dan teknologi genomik membantu pelayanan kesehatan terkait dengan peningkatan kualitas terapi, pengembangan obat hingga vaksin, perkembangan personalized medicine yang pada akhirnya meningkatkan kualitas kesehatan pasien ya. Jadi walaupun mungkin saya agak cepat karena mungkin saya tidak terlalu dalam sekali ke bidang terkait detailnya, tapi mudah-mudahan kita semua pada pagi hari bisa melihat atau bisa paling tidak membuka mata bahwa sedemikian baiknya kontribusi teknologi informasi dan teknologi dalam kesehatan, baik dari sisi riset, kemudian sisi pelayanan kesehatan dan pengembangan kolaborasi dengan bidang keilmuan yang lain. Jadi saya mengajak sebenarnya mungkin bagi mereka teman-teman adik-adik terutama yang sama-sama mempunyai keminatan untuk mengembangkan teknologi informasi dalam dunia kesehatan, baik itu dalam dunia riset dan juga pelayanan kesehatan. Yuk monggo kita sama-sama kolaborasi, sama-sama mengembangkan keilmuan kita dan memberikan kemanfaatan yang luas bagi sesama, bagi masyarakat. Ya, kurang lebih seperti itu.